adik-adik pelajar, bertemu kembali bersama John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita akan membahas subtopik tentang flux listrik. Ya, ini adalah simbol flux listrik. Flux listrik adalah banyaknya garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Sekali lagi, flux listrik adalah banyaknya atau jumlah garis-garis medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Sebelumnya, pada hukum Gauss telah kita ketahui bahwa garis-garis medan listrik itu juga disimbolkan dengan kuat medan listrik. Jadi, misalnya katakan ada sebuah karton atau sebuah bidang yang memiliki luas penampang A. Tentunya bidang tersebut akan memiliki garis normal. Jadi kita tahu garis normal itu selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang. Ya, garis normal. Maka misalkan ada medan listrik yang diwakilkan oleh E, ya. Jadi garis-garis medan listrik itu kemarin kita wakilkan dengan E yang menembus bidang dengan sudut theta terhadap normal. Maka berapakah flux yang dialami oleh bidang? Ya, maka nanti persamaannya flux listrik adalah E kali A kosinus theta. Hal yang sangat penting untuk adik-adik ketahui bahwa ya flux ini menyatakan flux listrik. Nanti satuannya bisa saja kita gunakan Newton meter kuadrat per coulomb, atau kadang dituliskan beberapa buku bisa kita pakai nanti dengan satuan Weber, ya. Bisa pakai Newton meter kuadrat per coulomb, bisa pakai Weber. E kuat medan listrik, ya. Kuat medan listrik adalah banyaknya garisnya. E sebelumnya bisa kita rumuskan dengan gaya Coulomb permuatan, atau setelah itu kita uraikan bisa juga K Q per R kuadrat. Itu E, kuat medan listrik yang mempresentasikan seberapa banyak garis medannya. Lalu A itu luas bidang, luas permukaan bidang yang akan ditembus dalam satuan meter kuadrat. Sedangkan theta, ya, ini adik-adik jangan salah, theta itu adalah sudut apit antara, ya, sudut apit antara garis medan dengan normal bidang. Itu yang penting, jangan sampai salah, ya. Theta sudut apit antara kuat medan, garis medan dengan normal. Ya, ini adalah garis normal bidang. Baik, kita coba langsung ke soal. Saya ambil dari buku paket Erlangga, itu di halaman 102. Esai nomor 13. Sudah saya siapkan. Selembar karton dengan luas 1,6 meter kuadrat. Baik, langsung saja kita tempatkan di sini. Luas A sudah meter kuadrat, diputar dengan poros timur barat. Maka nanti karton kita timur barat akan diputar seperti ini. Adik-adik, atau kita buatkan bahwa kebutuhan kita ini timur, ini barat, ini selatan, ini utara. Ya, dalam suatu medan
listrik homogen E 6 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb ke utara. Jadi medan listrik kita ke utara. Pada bidang kita gambar ke atas. Tentukan flux listrik yang menembus karton ketika karton dalam kedudukan A horizontal. Baik. Sekali lagi adik-adik, bahwa persamaan kita cukup sederhana, namun yang perlu kita analisis theta, sudut antara E dan N. Baik, kita coba. Normal, katakan pensil ini mewakili normal dari bidang. Jadi normal selalu tegak lurus dengan bidang. Baik, ini bidang kita pada kedudukan horizontal. Lalu medan listrik ke utara, berarti ke utara itu ke atas adik-adik, seperti ini. Nah, jadi kalau saya gambarkan, ini normal bidang, ya, karena bidang posisi horizontal. Medan listrik ke utara. Maka jika ini ke atas, normal ke atas, sudut antara normal dengan medan listrik pada posisi ini adalah 0 derajat, ya. Jadi yang akan kita gunakan theta adalah 0 derajat. Berarti flux sama dengan E kali A kosinus theta. Di soal kita yang A, kuat medan 6 kali 10 pangkat 5, luas penampang 1,6 sudah meter kuadrat. Lalu kita gunakan kosinus 0 derajat. 6 kali 1,6, 6 tambah 3,6, 9,6 kali 10 pangkat 5 kosinus 0, 1. Maka flux yang menembus bidang adalah 9,6 kali 10 pangkat 5 Weber atau Newton meter kuadrat per Coulomb. Itu cukup masuk akal, ya, karena bidangnya horizontal, medan listriknya ke utara, ya, jadi dia otomatis langsung menembus. Baik adik-adik, sekarang kita lihat yang B. Ketika karton dalam kedudukan vertikal. Jadi ini tadi karton kita, karton diputar poros timur barat. Berarti cara putar karton kita begini, ya, dari timur ke barat. Jadi karton kita putar, ini hasilnya adik-adik, ini vertikal karton. Sementara medan listrik kita ke utara, nih. Jadi kalau adik-adik bisa amati, ya, ini normal karton, normal bidang, medan listrik ke utara. Maka sudut antara normal dengan medan 90 derajat, ya. Saat ini posisinya sudut 90 derajat. Jadi di bagian B, sudut yang akan kita gunakan 90 derajat. Maka langsung saja adik-adik, maka flux nanti E kali A kosinus 90 derajat. Ingat, kosinus 90 derajat itu adalah 0. Berarti flux sama dengan 0. Tidak ada garis yang menembus. Sekali lagi, karton kita vertikal, garis medan juga vertikal. Jadi sejajar dia antara garis medan dengan karton, tidak ada menembus. Yang terakhir, yang C. Ketika karton dalam kedudukan V/6 radian, maka ini kita ubah dulu bahwa nanti V/6 radian itu adalah 30 derajat. Bisa adik-adik? Jadi 30 derajat terhadap utara kartonnya. Jadi kalau saya gambarkan, nanti kita lihat, kalaulah ini utara, lalu ini tadi arah putar karton kita timur barat. Sekarang posisi karton, ya, 30 derajat terhadap utara. Sedangkan medan listrik kita ke utara.
Jadi yang merah itu saya gambarkan medan listrik ke utara E. Maka adik-adik, kalau kita coba bahas, karton kita putar sampai 30 derajat terhadap utara. Begini. Jadi jika inilah karton kita, ini karton 30 derajat terhadap utara, maka normal karton kita sekarang di mana? Nih. Normal karton kita saat posisi seperti ini, saya buatkan yang biru, itu kan ini normal. Normal. Berarti sudut antara E dengan normal, antara E dengan normal justru ini 60 derajat. Ya. Jadi ini karton kita, normal kita ke utara begini. Jadi sudut yang kita pakai antara E dengan normal ini, ya, 60 derajat. Baik, adik-adik, sudut yang kita pakai di soal ini 60 derajat. Dengan demikian, flux yang terjadi EA kosinus 60, E di soal 6 kali 10 pangkat 5, luas 1,6 meter kuadrat kali setengah, cos 60. 6 bagi 2, 3 kali 1,6, 4,8 kali 10 pangkat 5 Newton meter kuadrat per kolom. Oke adik-adik, demikian dulu pembahasan kita dan konsep dasar tentang flux listrik. Satu hal yang harus adik-adik cermati adalah sudut. Bahwa sudut yang kita gunakan antara kuat medan listrik dengan garis nol. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Terima kasih.